Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama Ceria, cerita inspiratif alumni informatika. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita kedatangan salah satu alumni masih muda, kreatif dan berprestasi, Mas Alvan Ishaki. Selamat pagi, Mas Alvan. Selamat pagi, Pak Adi. Bagaimana kabarnya, Mas Alvan? Alhamdulillah baik. Nah, jadi Mas Alvan itu alumni lebih sudah tahun berapa dulu? 2021. 2021. Jadi masih fresh. Nah, saat ini Mas Alvan sebagai pendidik juga alumni informatika di mana SMK? Sultan Trenggono, Pak. Ya. SMK Sultan Trenggono Semarang. Saat ini beliau juga menjabat sebagai istilahnya apa? Kajur. 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 Kompetensi keahliannya Rekayasa perangkat lunak. rekayasa perangkat lunak atau RPL. Nah, Mas Alvan ini kemarin juga kita pernah waktu kuliah kita pernah kegiatan bareng di Bandung ya. Iya, betul. Betul Kita sekali. waktu itu apa ya? Lomba roket. Betul. Kita wahana sistem kendali sama balon Sunda waktu. Iya. Dua. Komurindo Combat ya? Iya, betul. Komurin dulu. Kompetisi roket. Iya, roket kendali. Nah, jadi memang ketika mahasiswa aktif itu akan berdampak pada pasca lulusan saat bekerja. Nah, Betul. Mas Alvan saat di kuliah dulu aktif apa saja? Dulu waktu itu saya di organisasi HIMAPI ya, Himpunan Mahasiswa. Kemudian sempat magang di BEM Universitas, tapi tidak lanjut. Iya. Terus di robotika dan pramuka. Okay. Dan sekarang masih sering diundang sebagai tamu ya. Kemarin jadi ada kegiatan yang sering undang alumni. Harapannya gini, setelah alumni lulus merasakan dunia kerja dapat berbagi kisah dengan adik-adiknya. Sehingga yang tahu pengalaman di lapangan kan ya, alumni ini, sehingga adik-adik itu punya gambaran nanti setelah lulus bekerja itu gambarannya seperti apa. Betul sekali, setuju. Mas Alvan, poin apa saja yang Anda peroleh saat perkuliahan dan relevan dengan dunia kerja? Yang relevan tentunya sangat banyak ya, Bapak. Komunikasi. Skill berkomunikasi. Betul, skill berkomunikasi atau public speaking itu harus dibenahi dulu. Karena orang itu paham atau tidaknya dengan kita kan melalui perkataan kita, sikap kita. Yang pertama itu. Kemudian terkait dengan organisasi. Organisasi itu sangat penting karena kita tahu seseorang itu karena kita juga berorganisasi. Dengan organisasi kita banyak teman, banyak relasi, kemudian dari relasi dan teman ini akan merambah ke berbagai hal, termasuk kehidupan pribadi seperti itu. Kemudian kalau di perkuliahan sendiri, banyak sekali mata pelajaran di dunia pendidikan SMK khususnya yang sesuai dengan yang ada di mata kuliah yang waktu itu saya tempuh. Saya masih ingat sekali waktu itu saya semester 4, kemudian saya mengambil lintas semester, mengambil jurusan, mengambil matkul semester atasnya ya? Iya, di semester 6. Semester 6, okay. Iya, dan itu sangat berdampak sekali program-program yang diberikan oleh dosen. Itu sangat bisa saya terapkan di kelas saya atau di sekolah saya gitu, Pak. Oke. Terima kasih Mas Alvan. Jadi memang apa yang dipelajari di perkuliahan tidak 100% itu ada di lapangan, tapi sebagian besar akan bermanfaat. Kecuali seperti Mas Alvan tadi kan pendidikan sebagai pendidik dan bidangnya rekayasa perangkat lunak atau RPL. Jadi sangat relevan dengan kebutuhan di dunia kerja. Ya. Nah, teman-teman tadi yang disampaikan Mas Alvan, skill komunikasi ya? Betul. Organisasi. Jadi teman-teman leadership manajemennya ditata. Betul sekali. Nah, mungkin Mas Alvan bisa sedikit cerita proses mendapatkan pekerjaan, berkembang karirnya dari guru biasa menjadi kajul dan sebagainya. Mungkin silakan. Ya. Tadi sudah saya jelaskan sedikit terkait dengan relasi atau teman, karena memang di dunia pendidikan sendiri khususnya kalau kita mau berkarir pasti yang langsung negeri itu jarang yang bisa, kecuali ada suatu hal yang tidak bisa saya jelaskan gitu. Tetapi kalau kita mau membangun karir dari nol, ya pasti kita ke swasta dulu,
terus ikuti stepnya. Waktu itu saya juga masuk ke SMK swasta ini juga bantuan dari kakak tingkat waktu itu, tapi jurusan PKN Pak waktu itu kalau yang di iya. sini. Nah itu kakak tingkat saya, terus dia itu bilang bantu saya bisa Van gitu waktunya. Waktu itu saya masih semester 5. Jadi semester 5 saya ditawari untuk bantu, saya bersedia. Terus dan kerennya IVET itu dosen-dosen informatika khususnya dia tidak saklek. Artinya tidak saklek itu ketika ada mahasiswanya yang punya kebutuhan. Waktu itu saya kebutuhannya adalah ngajar hari kalau tidak salah Kamis dan Jumat. Kemudian makulnya itu bisa disesuaikan disesuaikan. jadwal mahasiswa. Kerennya di situ karena kalau waktu itu dari dosennya tidak bisa seperti itu, otomatis Akan bentrok ya, kesulitan bentrok, dalam menjalankan kuliah. otomatis saya juga tidak bisa mulai berkarir di dunia pendidikan seperti itu. Dari situ saya coba menarik garis. Mungkin ketika Mas Alvan ada peluang, misal ditawari sama kakak kelasnya tadi, ditawari untuk membantu ini, segera fast respon dan hasilnya memuaskan, otomatis akan membuka pintu rezeki yang lainnya. Betul. Gitu, Mas. Betul. Ya, karena ketika misal nih kita alumni IVET ya, sudah mulai berkarir di dunia pendidikan, kemudian ada adik tingkat kita yang lulusan baru masih bingung, kok di tempat kita kebetulan ada, pasti yang kita hubungi adalah adik-adik tingkat kita yang sudah lulus itu pasti. Karena memang setelah saya masuk, kemudian ada adik tingkat saya juga yang masuk, kemudian dari lintas jurusan yang IVET juga, itu juga masuk dari jurusan PVTMO juga masuk. Jadi teman-teman yang ada di sekitar kita, umumnya di kampus ini, itu langsung kita jadi tujuan, langsung kita entah kita hubungi lewat media sosial, langsung dia bersedia langsung gabung. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Mas Alvan. Jadi memang rezeki itu saling berkaitan. Betul. Jadi ketika kita ditolong orang lain, kita juga bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Yeah. Nah, terus Mas Alvan ini selain menjadi seorang pendidik, beliau juga seorang entrepreneur muda. Juga punya usaha. Apa Mas Alvan? Saya saat ini sedang membangun ya di percetakan, khususnya di undangan pernikahan seperti itu. Ada undangan teman-teman yang masih jomblo, segera cari pasangan dan segera nikah, nanti dibantu buatin undangan sama Mas Alvan. Harga khusus. Harga khusus loh, ada spesial diskon untuk teman-teman informatika dan Unisvet. Berikutnya Mas Alvan ini salah satu wisudawan terbaik ya saat itu ya? Iya, betulan ya. Wisudawan terbaik. Bisa diceritakan mungkin untuk mendapatkan posisi itu? Jadi saya juga sebenarnya kalau ditarik nggak tahu ya apa yang bikin saya jadi mahasiswa terbaik itu, sebenarnya saya juga nggak tahu jujur. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, karena mungkin keaktifan saya di organisasi, kemudian di makul, saya juga jarang untuk izin ya, tetap berangkat. Ya walaupun kadang yurak mudeng, tapi ya yang penting berangkat gitu kan. Terus selain itu juga ketika saya ada apa-apa langsung hubungi dosen yang bersangkutan. Jadi misal saya tidak berhalangan hadir, saya juga izin gitu. Terus semua tugas apapun, ya sesusah apapun, ya kita kerjakan. Ya, walaupun saya juga tidak tahu waktu itu tugas yang saya kerjakan itu benar atau salah, baik atau buruk. Yang penting saya kerjakan semaksimal mungkin, kumpulkan, nanti ya pasti hasil itu tidak akan mengkhianati prosesnya. Oke, terima kasih. Nah, jadi salah satu hal yang saya tangkap dulu itu Mas Alvan waktu kontes roket ya, kompetisi roket itu, kita itu belum ada basic di situ. Betul. Kita belum tahu ya. Betul. Tapi saya lihat Mas Alvan dan teman-teman itu belajar dari nol, mencari informasi, mencari bagaimana caranya sehingga kita bisa sampai ke Bandung ya waktu itu ya. Betul. Sebelum ke Bandung ada rangkaiannya Pak Adi. Oh, ada rangkaiannya. Ya, rangkaiannya itu kita menyusun proposal waktu itu liburan semester, biasanya berapa bulan, masih 2 bulan ya?
Iya, sekitar satu bulanan lah. satu bulan. Itu saya enggak libur sama sekali. Saya tetap berangkat waktu itu sama Mas Fikri, sama Mbak Putri, sama Mbak Anis, Mas Heri gitu. Ke kampus, terus ke lab, kemudian kita buat proposal, kemudian proposalnya kita ada 3 mata lomba, kita ngirim semua, yang keterima itu 2. Yang pertama itu wahana sistem kendali, yang kedua balon sondak itu. Nah, itu yang kita ajukan kemudian juga diterima. Setelah itu ada sosialisasi, kebetulan sosialisasinya itu ada di Palembang, di Unsri. Jadi saya dan Mas Fikri yang berkesempatan untuk datang ke sosialisasi lomba itu. Nah, setelah itu masih ada lagi serangkaian di Jogja untuk presentasi wahana yang akan kita terbangkan di Bandung itu. Jadi memang panjang itu, 1,5 tahun baru selesai gitu kayaknya. Iya. Oke. Terima kasih Mas Alvan. Nah, ini yang perlu kita tahu, Mas Alvan ini adalah mahasiswa saya pertama saat menjadi dosen. Ya. Betul. Jadi saya waktu itu masuk pertama kali itu pas ini kuliahnya Mas Alvan ini, dia mahasiswa pertama saya. Iya. Saya pertama kali menjadi dosen, hingga kini saya menjadi kaprodi, Mas Alvan menjadi kajur. Ya, historinya panjang. Iya. Nah, Mas Alvan, ini saya ingin membahas sedikit lebih dalam, bisa? Nggih, monggo. Nah, Boleh. kemarin itu saat wisudanya Mas Alvan itu ada narasi dalam sebuah berita itu, ini maaf ya Mas Alvan ya. Apa-apa. Kemarin ada berita, ada apa, disampaikan Pak Rektor itu anak seorang pemulung menjadi sarjana dan wisuda berprestasi. Iya. Nah, prosesnya gimana Mas Alvan waktu itu? Waktu itu kebetulan memang dari Bapak dan Ibu itu adalah pengepul ya. Pengepul rongsok lah gitu, rongsokan gitu. Kemudian kan dari situ kan saya juga tidak tidak menutup-nutupi. Jadi memang dari semester 1, kebetulan semester 1 itu saya kuliahnya mulai jam 10, Pak. Iya. Yeah. Jam 10, jadi paginya saya bisa bantu bersih-bersih kontrakan rumah ya. Kemudian kuliah jam 10, selesai jam 2, kemudian biasanya saya pulang. Kemudian di rumah itu, di kontrakan itu sudah Bapak sama Ibu saya itu udah selesai kerjanya, tinggal milih ini yang plastik, ini yang kardus, ini yang besi, ini yang aluminium gitu. Tinggal itu, kemudian biasanya kita mulai setelah asar milihnya kayak gitu, Pak. Jadi 3:30 itu baru kita mulai pilih-pilih. Nah, itu kan saya posisi juga sudah selesai kuliahnya. Biasanya saya pulang. Terus saya bantu milih itu, kemudian kita timbang ke bosnya. Ya, Mas. Ya seperti itu. Kemudian itu berjalan sekitar 3 semester, Pak. Kemudian dari Bapak sama Ibu itu sing rak tegel karena semester 3 itu udah mulai organisasi pulang malam gitu. Jadi wes kamu ngekos aja atau ngontrak di bawah biar lebih deket, nek pulang kemalaman ndak kepikiran gitu. Akhirnya saya ngekos itu di semester 3. Tapi waktu kalau Sabtu Minggu ndak ada kuliah, ndak kerja gitu ya, saya tetap masih bantu gitu. Jadi memang narasi itu benar. Prosesnya, nah kebetulan saya juga ngajar Mas Alvan waktu itu, jadi kita lama ya kuliah sampai lulus. Terus apa yang menjadi motivasi Mas Alvan sehingga bisa kuliah, terus punya motivasi berprestasi, aktif di berbagai organisasi hingga ya berprestasi dan karirnya berkembangnya sangat baik? Ya, motivasi itu yang diterapkan oleh bapak saya itu cuma gini. Bapak saya itu pernah bilang, "Van, kamu jadi anak bapak, ojo sekali-kali ngisin-ngisin ke wong tua." Nah, dari itu bahasa Jawanya kan. Kalau bahasa Indonesia, kamu jangan sekali-kali bikin malu orang tua. Nah, dari situ saya berpikir, oh, apa sih yang bikin tidak malu itu? Oh, gitu. Jadi selain hal-hal yang tidak diperbolehkan, ya saya coba kembangkan apa yang ada di diri kita. Oh, kalau kita seneng komputer, ya tekuni aja di komputer. Kemudian, oh saya kok suka jaringan, ya
tekunnya ada di jaringan. Saya bisa atau pengen buat website dan lain sebagainya, aplikasi, ya tekuni di situ. Nanti kalau sudah ditekuni, terbiasa, bisa, kemudian nanti karirnya tetap akan mengikuti seiring dengan pertumbuhan perjalanan waktunya kita gitu, Pak. Nah, teman-teman semuanya, jadi dari perjalanan Mas Alvan itu kita dapat melihat pendidikan itu tidak menjamin kesuksesan seseorang, tapi dengan pendidikan bisa meningkatkan peluang kita untuk memperbaiki keadaan. Betul. Di antaranya mengangkat harkat dan derajat keluarga sekitar kita. Iya. Ya. Jadi yang sering kita tahu, dan ini pasti ya, setiap orang tua itu pasti ingin anak-anaknya bisa lebih baik dari beliau-beliau, sehingga beliau bekerja keras, mengorbankan banyak hal agar anak-anaknya bisa terus belajar dan terus memperbaiki diri sehingga nanti akan mengangkat derajat keluarga. Nah, Mas Alvan bisa berikan pesan-pesan kepada adik-adik yang mungkin masih banyak hal, mungkin ada yang drop, ada yang motivasinya lemah, terus biar ke depan bisa lebih baik. Kalau saya sedikit gini, yang pertama harus kita tanamkan di diri kita itu adalah jangan membohongi diri sendiri. Karena kalau membohongi orang lain itu mungkin yang rugi orang lain ya. Tapi kalau membohongi diri sendiri itu yang rugi adalah kita sendiri. Jadi misal kita tidak bisa di mata kuliah apa gitu, jangan membohongi jangan membohongi diri kita sendiri dengan mengatakan ya saya sudah paham. Tapi karena memang sebenarnya kita tidak paham, ya kita bilang saya belum paham Pak, mohon untuk diterangkan kembali atau dijelaskan kembali. Gitu, itu jangan bohong kepada diri sendiri. Yang selanjutnya adalah setiap orang itu pasti ada titik dropnya, titik downnya. Nah, tapi tidak mungkinlah kita berproses berpendidikan di sini terus kita menuruti ego kita untuk terus down, untuk terus tidak ngapa-ngapain, kan tidak mungkin. Pasti setelah kita ada di titik terendah, gimana caranya, gimana kita bisa satu langkah, dua langkah, tiga langkah untuk menuju ke hal yang baik, lebih baik dan lebih baik lagi. Seperti itu, Pak. Terima kasih Mas Alvan. Di sini kita dapat melihat perjuangan. Jadi ketika kita memang dari lingkungan atau latar belakang yang berbeda, bagaimana kita bisa membangun kepercayaan diri, terus melangkah, kemudian belajar dari lingkungan sekitar. Ilmu itu dapat diperoleh dari manapun ya. Betul. Tidak harus di bangku kuliah, tapi mungkin dari orang-orang sekitar kita, pengalaman kita, jatuh bangun kita, orang tua dan sebagainya. Itu dijadikan sumber belajar. Betul. Ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Kami dari Prodi Pendidikan Informatika, saya selaku dosen dan kaprodi, dan ini Mas Alvan selaku alumni, alumni inspiratif kita pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nanti teman-teman yang mau ketemu Mas Alvan bisa main ke SMK Sultan Trenggono Semarang. See you next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.